Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini. Yakinilah ini adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaifahalukum, apa kabar anak-anakku? Dalam keadaan wabah pandemi 19 ini, tentunya ini merupakan bencana yang Allah berikan kepada kita, umat manusia di seluruh dunia. Jangan memfokuskan diri kepada bencana itu. Marilah kita berbesar hati untuk melihat sisi lain dari bencana ini. Dari sisi bencana ada hikmah, ada anugerah yang harus kita ambil dari wabah ini, dari bencana ini. Dan untuk umat Islam, wabah pandemi COVID-19 ini bertepatan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Anak-anakku, Rasulullah pernah bersabda, jika seandainya manusia atau orang mengetahui kemuliaan dari bulan suci Ramadan, maka manusia atau orang akan mengharapkan setiap harinya adalah bulan Ramadan, setiap bulannya adalah bulan Ramadan. Jadi kita sebagai umat Islam harus menyambut bulan Ramadan, disebut juga dengan Syahrul Mubarakah, bulannya penuh barokah. Mengapa? Bencana ada hikmah, ada anugerah yang harus kita ambil dari wabah ini, dari bencana ini. Dan untuk umat Islam, wabah pandemi COVID-19 ini bertepatan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Anak-anakku, Rasulullah pernah bersabda, jika seandainya manusia atau orang mengetahui kemuliaan dari bulan suci Ramadan, maka manusia atau orang akan mengharapkan setiap harinya adalah bulan Ramadan, setiap bulannya adalah bulan Ramadan. Jadi kita sebagai umat Islam harus menyambut bulan Ramadan, disebut juga dengan Syahrul Mubarakah, bulannya penuh barokah. Mengapa? Karena Allah memberikan obral yang sangat besar untuk keberkahan dan kebaikan kepada kita. Bulan Ramadan disebut juga Syahrut Taubah. Kenapa? Karena Allah pada bulan ini mengobral maghfirahnya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bidzambi. Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka jaminannya adalah Allah akan memberikan ampunan pada dosa-dosa sebelumnya. Luar biasa. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena pada bulan Ramadanlah Allah menurunkan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, wa bayyinati, dan sebagai penjelasan atas petunjuk itu, dan sebagai furqan. Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka jaminannya adalah Allah akan memberikan ampunan pada dosa-dosa sebelumnya. Luar biasa. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena pada bulan Ramadanlah Allah menurunkan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, wa bayyinati, dan sebagai penjelasan atas petunjuk itu, dan sebagai furqan, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Keistimewaan bulan Ramadan ini juga dalam surat Al-Qadr, surat ke-97. Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfis syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan malam kemuliaan. Apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfis syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Anak-anakku, ada satu malam di dalam bulan suci Ramadan disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena kita sebagai umat Islam harus meningkatkan interaksi kita kepada Al-Quran. Mari kita muhasabah diri kita sendiri. Sebesar apa sih interaksi kita dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran ini hanya menjadikan pajangan di meja kita? Ataukah Al-Quran ini menjadi bacaan utama dari sesungguhnya kami telah menurunkan malam kemuliaan? Apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfis syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Anak-anakku, ada satu malam di dalam bulan suci Ramadan disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena kita sebagai umat Islam harus meningkatkan interaksi kita kepada Al-Quran. Mari kita muhasabah diri kita sendiri. Sebesar apa sih interaksi kita dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran ini hanya menjadikan pajangan di meja kita? Ataukah Al-Quran ini menjadi bacaan utama dari waktu-waktu kita? Nah, ini kesempatan buat kita, kesempatanku buat kita untuk mendulang pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita meningkatkan intensitas, kualitas, dan kuantitas waktu kita untuk membaca Al-Quran. Sebenarnya level membaca ini level yang paling bawah. Kita tahu bahwa interaksi manusia dengan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah level membaca, hanya membaca saja. Yang kedua adalah level memahami, menafsirkan, memahami. Yang ketiga adalah level mengaplikasikan. Nah, mungkin kita berada pada tataran membaca. Nah, tapi Allah menghargai level ini. Di
dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa man qara'a harfan fi kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah mengganjar pahala dengan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dikali 10, maka alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Waktu kita lebih banyak dengan Al-Quran, tidak lebih banyak bermain game misalnya. Nah, Al-Quran ini yang tadi dengan membaca Al-Quran, bagaimana dengan misalnya kita yang bacaan Qurannya belum lancar? Gak apa-apa. Rasulullah pernah mensitir dalam hadisnya, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, tetapi dia tekun, bermujahadah, berjuang untuk membaca Al-Quran, meskipun terbata-bata, maka Allah memberikan pahala. Jadi jangan putus asa hanya karena kita belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Ayo bermujahadah, berazam, bertekad, berjuang untuk menyisihkan waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang sudah lancar dari membaca Al-Quran ke level memahami. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, berarti bacalah artinya. Misalnya target-targetan, misalnya satu hari, bagi orang yang sudah lancar baca Quran, satu hari saya ingin berazam, bertekad, bermujahadah satu juz misalnya. Satu hari dalam satu juz itu saya satu halaman saja membaca artinya. Luar biasa, subhanallah. Bagi yang belum bisa baca Quran, bagi yang belum lancar baca Quran, tidak apa-apa. Misalnya satu hari saya hanya bisa membaca Quran berapa halaman misalnya, 3 halaman, tidak apa-apa, teruskan saja. Jangan lewatkan satu hari pun lewat dari Al-Quran. Setiap hari kalian harus baca Quran. Lama-lama Allah akan memberikan anugerah keistiqomahan kita kepada Al-Quran. Semoga paparan ini menjadikan muhasabah buat kita dan meningkatkan interaksi kita untuk membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga juga dalam keadaan wabah pandemi ini, kita umat Islam seluruh dunia oleh Allah diberikan kekuatan, meskipun ada ibadah-ibadah. Dan semoga juga dalam keadaan wabah pandemi ini, kita umat Islam seluruh dunia oleh Allah diberikan kekuatan, meskipun ada ibadah-ibadah yang dalam bulan suci Al-Quran ini, misalnya tarawih, misalnya sholat berjamaah di masjid ditiadakan. Kita fokus di rumah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan, dan keberkahan pada bulan suci Ramadan. Selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan. Selamat menikmati keindahan, kekhusyuan pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini bermanfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian tadi sudah menyimak penjelasan Umi mengenai Ramadan, bulan Ramadan. Nah, untuk evaluasi, tentunya kalian harus dievaluasi. Benar nggak kalian menyimak video yang tadi? Nah, ada 3 pertanyaan yang Umi akan lontarkan pada kalian semua. Siap-siap ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan nama lain dari bulan suci Ramadan.
Tadi Umi di video itu ada beberapa nama lain bulan suci Ramadan dan sudah dijelaskan. Pertanyaan kedua, surat dan ayat berapakah yang menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Umi ulang ya. Pertanyaan kedua, surat dan ayat berapa yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan? Pertanyaan terakhir adalah tadi dijelaskan di video tadi dijelaskan tentang pahala orang yang membaca Al-Quran. Ya, ada hadisnya kan, tadi disebutkan hadisnya. Nah, kalian jawab, pahala orang yang membaca Al-Quran itu berapa kebaikan? Jelaskan tetapi ya. Nah, rewardnya biar semangat nih. 2 jawaban terbaik Umi akan kasih pulsa. Ya lumayan lah pulsa ya. Oke, siap. Oke, Umi tunggu jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.